Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial yang mana video ini merupakan salah satu tugas akhir mata kuliah statistik S2 Pendidikan Dasar Universitas Asia tahun 2025. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mira Regina, NIM 25 12 11 6 0022. Dosen pembimbing itu Bapak Dr. S. Tuhono, SPD, MPD. Pada kesempatan ini saya akan melakukan tutorial yang pertama normalitas dan homogenitas, yang kedua uji one-way ANOVA, yang ketiga uji t-test. Baiklah teman-teman, sekarang kita langsung saja kepada tutorialnya. Yang pertama, kita akan mencoba menguji normalitas, homogenitas, one way ANOVA, dan yang keempat adalah t-test. Nah, menggunakan SPSS. Yang pertama, kita memiliki data nilai hasil belajar siswa. Ada dua kelas, yaitu kelas A ada 15 dan kelas B ada 15. Nah, di sini sengaja kita pisahkan antara kelas A dan kelas B, gunanya untuk memudahkan kita ketika kita memindahkan ke SPSS. Nah, untuk kelas A kita beri kode 1 dan untuk kelas B kita beri kode 2. Nah, sekarang kita pindah ke aplikasi SPSS. Yang pertama adalah variable view. Yang pertama kita tulis adalah hasil, kemudian yang kedua kelas. Nah, kemudian untuk labelnya kita tulis hasil belajar. Kemudian untuk kelasnya kita tulis kelas. Kemudian untuk value-nya 1 untuk kelas A. Kemudian kita add, kemudian 2 untuk kelas B. Kita add, kemudian kita OK-kan. Setelah ini kita akan memindahkan data yang dari Excel ke data view di SS. Caranya kita copy dari nilai di Excel, kemudian kita Ctrl C dan kita paste. Nah, kemudian kita pindahkan kode, copy, kemudian kita pindahkan ke pastekan di kelas. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah uji normalitas. Caranya kita klik analyze, kemudian deskripsi statistik, kemudian kita pilih explore. Nah, kemudian hasil belajar kita masukkan ke dependent list, kemudian kelas kita masukkan ke factor list. Kemudian kita klik plot. Kemudian kita centang normality plot with test, kemudian continue dan kita OK. Kemudian akan muncullah hasil dari uji normalitas data kita. Nah, sebelum kita melihat uji normalitas di sini, kita lihat dulu bagaimana cara kita mengambil sebuah kesimpulan dari uji normalitas. Nah, yang pertama, jika nilai signifikan P value-nya besar dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikannya besar dari kecil dari 0,05, maka datanya dianggap tidak berdistribusi normal. Sekarang kita lihat hasil dari uji normalitas data kita. Kita lihat di sini adalah
bagian dari test of normality. Kita lihat di sini ada nilainya, signifikannya yaitu 0,28. Nah, berarti di sini bisa kita simpulkan data kita adalah besar dari 0,05. Karena hasilnya adalah 0,028, maka kesimpulannya adalah data dianggap berdistribusi secara normal. Yang kedua, yaitu dengan data yang sama, kita akan menguji homogenitas dan one way ANOVA. Caranya yaitu dengan kita klik Analyze, kemudian Cover Mean, kemudian kita klik one way ANOVA. Nah, kemudian di dependent list kita klik hasil belajar, di faktor kita klik last, kemudian kita klik option, kemudian kita pilih homogeneity of variance test, kemudian continue. Nah, kemudian kita oke. Nah, kemudian di sini akan keluar hasil one way dan hasil ANOVA. Nah, sebelum kita menyimpulkan, kita lihat dulu aturannya. Yang pertama, uji homogenitas. Jika nilai signifikan p-value besar dari 0,05, maka data homogen atau uji homogenitas terpenuhi. Kemudian jika nilai signifikan p-value besar dari 0,05, maka data tidak homogen atau uji homogenitas tidak terpenuhi. Sekarang kita lihat hasil dari uji homogenitas kita adalah 0,932. Artinya ini besar dari 0,05. Berarti dapat kita simpulkan bahwa homogenitasnya terpenuhi. Kemudian yang kita lanjut, yang kedua adalah ANOVA. Sebelum kita menyimpulkan, kita baca dulu ketentuannya. Yang pertama, jika nilai signifikan p-value besar dari 0,05, maka kesimpulannya ada perbedaan datanya. Kemudian jika nilai signifikan p-value besar dari 0,05, maka kesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, kita lihat hasil dari uji ANOVA kita adalah 0,143. Berarti ini besar dari 0,05. Berarti bisa kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan data secara signifikan. Kemudian kita masuk kepada yang terakhir yang akan kita bahas, yaitu akan melakukan uji t-test dari data kita yang sama. Caranya adalah kita klik Analyze, kemudian Cover Mean, kemudian Independent Simple Test. Kemudian hasil belajar kita klik di test variabel, kemudian kelas di grouping variabel. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian akan keluar hasil dari t-test kita. Nah, kemudian sebelum kita menyimpulkan hasil t-test kita lihat dulu aturan dalam t-test. Yang pertama, konsep dasar uji independen simple t-test. Yang pertama, uji independen simple t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang tidak berpasangan. Kemudian syarat uji statistik parametrik, uji normalitas dan homogenitas. Kemudian dasar dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikan two-tilet besar kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Kemudian jika nilai signifikan two-tilet besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Sekarang kita lihat pada kalau di two-tiletnya itu 0,143.
Berarti di sini besar dari 0,05. Berarti bisa kita simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Itulah 4 uji statistik yang kita lakukan. Yang pertama uji normalitas, kemudian yang kedua uji homogenitas, yang ketiga uji one way ANOVA, kemudian yang keempat uji t-test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.